Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Wah, kau benar-benar mengejutkan kami. Kupikir kau telah jatuh ke sungai yang dalam hari itu. Tetapi aku tidak menyangka kau masih hidup. Sebelum ketiga orang itu tiba, suaranya yang mengandung kejutan sudah bergema di hutan yang luas. Xiaoyan hanya merasa bahwa seluruh tanah sedikit bergetar saat ini. Orang yang berbicara adalah singa api di antara ketiganya. Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah dan sosoknya langsung tersapu ke langit. Pada saat yang sama sebuah suara yang mengandung makna serius juga terdengar di telinga Murong Qianqian. Jika kau tidak ingin terjadi sesuatu pada dirimu, pergilah dari sini dengan cepat. Setelah mentransmisikan suara jiwa kepada Murong Qianqian, sosok Xiaoyan telah muncul di langit. Namun di bawah peringatan Xiaoyan, Murong Qianqian tidak hanya tidak pergi, tetapi justru memiliki senyum bercanda di wajah cantiknya. Gadis itu menemukan batu hijau besar di bawah, lalu duduk dengan punggung bersandar sembari menatap Xiaoyan di langit. Pada saat ini ketiga sosok itu akhirnya tiba. Tianying adalah pemimpinnya. Dia menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Bocah, aku tidak peduli bagaimana kau bisa lolos hari itu. Tetapi karena kau bertemu dengan kami bertiga hari ini, kali ini kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk lolos, ucap Tianying. Setelah suara itu jatuh, dua orang di sampingnya juga maju setengah langkah. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari keduanya untuk menindas Xiaoyan. Menghadapi tekanan ini, wajah Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Dia juga mengambil setengah langkah ke depan. Pikirannya bergerak dan darah nagoponik di tubuhnya segera terstimulasi. Segera setelah itu tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dari tubuhnya, menahan semua momentum dan tekanan dari kedua orang itu. Merasakan aura di tubuh Xiaoyan, wajah cantik Murong Qianqian di bawah langsung berubah. Orang lain mungkin tidak mengenali aura di tubuh Xiaoyan, tetapi dia sangat jelas. Aura seperti itu berasal dari garis keturunan binatang kuno, yang membuat gadis itu bertanya-tanya, mengapa kekuatan darah dari kekuatan itu akan muncul dalam tubuh manusia. Sialan, kami tidak melihatnya selama beberapa bulan, tetapi mengapa kekuatan anak ini meningkat begitu banyak? Merasakan kekuatan yang meletus dari tubuh Xiaoyan, singa api dan Xiaogang tidak dapat menahan perasaan terkejut. Beberapa bulan yang lalu Xiaoyan jelas bukan lawan mereka, tetapi sekarang dia telah membuat mereka merasakan tekanan dengan momentum. Tianying mendengus dingin, kemudian mengguncang tubuhnya dan ada badai di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, sosok Tianying telah muncul di depan Xiaoyan. Kecepatannya sangat mencengangkan. Kaki kanannya terangkat hanya untuk menendang tepat ke arah kepala Xiaoyan. Menghadapi serangan Tianying yang begitu cepat itu, Xiaoyan tidak lagi serius beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya tersenyum tipis. Pada saat yang sama tubuhnya yang kurus tampaknya bergoyang dan sedikit miring ke kanan belakang dalam badai. Tendangan Tianying jatuh dari kekosongan di depan Xiaoyan dengan desisan. Sementara Xiaoyan berdiri di udara 1 meter jauhnya dan senyum tipis selalu tersunggung di sudut mulutnya. Adegan ini juga mengejutkan Tianying. Tanpa diduga Xiaoyan lolos dari pukulannya dengan begitu mudah. Bahkan Murong Qianqian di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Dia tidak meragukan serangan Tianying tadi. Bahkan jika itu bukan kekuatan penuh, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh bandi bintang 5. Apa yang mengejutkannya adalah Xiaoyan tampak begitu mudah menghindarinya. Hanya pada saat inilah Murong Qianqian mengingat kembali ketika dia bangun dari cedera seriusnya saat itu. Xiaoyan telah mengatakan kepadanya bahwa orang-orang yang mengejarnya dibunuh oleh Xiaoyan. Pada saat itu Murong Qianqian secara alami tidak percaya di dalam hatinya. Bagaimanapun Xiaoyan hanyalah bandi bintang 5. Bagaimana dia bisa membunuh tim yang memiliki seorang bandi bintang 9? Tetapi saat ini kata-kata Xiaoyan hari itu sepertinya bukan omong kosong. Bocah, masih terlalu pagi bagimu untuk bahagia. Sebelumnya kamu hanya beruntung. Aku tidak percaya kekuatanmu bisa meningkat pesat dalam 3 bulan. Mata biru Tianying langsung dipenuhi amarah saat melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan.
Jari-jari di kedua tangannya sedikit melengkung saat berubah menjadi cakar. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Mendengar perkataan Tianying, sudut mulut Xiaoyan sedikit melengkung. Ujung kakinya mengetuk kekosongan dengan ringan. Tubuhnya seperti perahu kecil yang bergoyang di kekosongan. Detik berikutnya, orang hanya bisa melihat cakarnya membawa kekuatan tak tertandingi mendekati wajah Xiaoyan dan menyapu sisi kanan Xiaoyan. Waktu 3 bulan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Misalnya perbedaan kekuatan antara kamu dan aku. Saat suara acuh tak acuh Xiaoyan terdengar, tubuhnya berbalik dan dia dengan santai menggunakan langkah pemusnah langit. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di belakang Tianying. Tianying buru-buru menghentikan tubuhnya yang sedang menyerang ke depan. Pada saat yang sama tubuhnya berbalik dan dia dengan ganas mencakar Xiaoyan yang ada di belakangnya. Mata Xiaoyan yang tanpa emosi menatap cakar yang berkembang pesat di depannya. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia tiba-tiba mengangkat tangan di belakang punggungnya. Dengan sebuah pikiran, lapisan sisik naga ungu emas langsung menutupi seluruh lengan kanannya. Kelima jarinya mengepal. Dengan suara dentang, tinjunya bertabrakan dengan keras dengan cakar Tianying. Ketika keduanya bertabrakan, kekosongan di sekitarnya langsung runtuh. Riak energi tiba-tiba menyebar. Tubuh Xiaoyan yang berdiri di kehampaan tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, kemarahan di mata Tianying digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Bandi elit bintang 5 tahap menengah? Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Tianying. Perlu diketahui bahwa 3 bulan yang lalu, kekuatan Xiaoyan jelas baru mencapai bandi bintang 5. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tahap menengah hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun? Terlebih lagi dengan kelincahan dan kecepatan Xiaoyan yang menakutkan, bahkan ketika dia hanya seorang bandi bintang 5, dia sudah mampu mengalahkan bandi bintang 9. Sulit dibayangkan bahwa di masa depan, bahkan seorang Dodi tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Singa Api dan Xionggang mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dan Tianying sebenarnya berimbang dalam pertarungan. Murong Qian-Qian yang berada di hutan pegunungan di bawah pun juga tidak percaya oleh pemandangan itu. Orang ini, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia ini? Wajah Murong Qian-Qian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pemandangan di langit. Mulutnya tanpa sadar berseru, dengan kekuatan bandi bintang 5, dia setara dengan bandi bintang 9. Kemungkinan besar hasil pertempuran semacam ini belum pernah muncul bahkan di seluruh benua. Mendengar kata-kata Tianying yang tidak percaya, Xiaoyan hanya tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja dunia di matamu terlalu kecil, ucap Xiaoyan. Tinjunya yang terentang bergetar hebat. Kekuatan yang sangat besar dipancarkan, menyebabkan Tianying dan Xiaoyan mundur beberapa langkah. Ayo serang bersama dan kalahkan bocah sombong ini. Melihat Tianying ternyata tidak mampu menahan aura Xiaoyan, Xionggang segera melangkah maju. Matanya melotot marah ke arah Xiaoyan saat Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar. Ha, benar, bocah ini membuatku semakin penasaran. Seorang bandi bintang 5 sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan yang bahkan kita tidak berani meremehkannya. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asalmu, ucap Singa Api. Wajah Singa Api menunjukkan ekspresi garang saat dia tertawa keras. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan Doki merah menyala segera keluar dengan liar dari semua pori-porinya. Pada saat yang sama dia menghentakkan kaki di udara dan menyerang Xiaoyan dengan ganas. Dalam sekejap mata, Singa Api telah tiba di depan Xiaoyan dan melemparkan tinjunya yang besar. Menghadapi serangan Singa Api yang sangat kuat, ekspresi Xiaoyan masih tampak tenang. Ketika tinju besar itu tiba di depannya, tubuh Xiaoyan sedikit condong ke belakang. Pada saat yang sama kakinya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Saat berikutnya tinju besar Singa Api menembus tubuh Xiaoyan. Baru kemudian dia bereaksi bahwa orang di depannya sebenarnya adalah bayangan. Bayangan? Singa Api berseru. Ekspresi wajahnya juga berubah. Tubuhnya tiba-tiba berputar di tempat. Dan Singa Api dengan keras melemparkan pukulan ke belakangnya, seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Dengan suara keras, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Keduanya bergerak mundur. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan api surgawi yang indah segera melonjak keluar, menyapu ke arah Singa Api dari segala arah. Doki yang kuat bercampur dengan api panas yang menakutkan. Seperti lautan luas yang mengalir deras ke arah Singa Api dari segala arah. Menghadapi api surgawi yang tiba-tiba ini, ekspresi di wajah Singa Api langsung berubah. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, api surgawi telah mendarat di tubuhnya. Api surgawi yang menakutkan menghantam dada Singa Api dengan keras, menyebabkan wajahnya langsung memerah. Tulang rusuk di dadanya berulang kali mengeluarkan suara tulang retak. Tak lama kemudian, seteguk darah segar akhirnya dimuntahkan dengan keras oleh Singa Api. Tubuhnya juga terpental tak terkendali ke belakang.
dan ditangkap oleh Xionggang yang berada di belakangnya. Bajingan kecil, kamu pasti akan membayar harganya untuk ini. Xionggang mengangkat kepalanya. Amarah bergolak di matanya saat dia berbicara tegas kepada Xiaoyan. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Namun aku tetaplah aku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Tianying berkelebat. Cakar tajamnya langsung mencengkeram tenggorokan Xiaoyan. Bajingan kecil, kamu telah menguji kesabaran kami berkali-kali. Hari ini bahkan jika surga membantumu, raja ini pasti akan menahanmu di sini. Dengan teriakan keras, tubuh Tianying telah muncul di hadapan Xiaoyan. Saat ini sepasang mata birunya diwarnai merah tua. Bekas luka berdarah perlahan muncul di dalam jantungnya. Kutukan elang darah. Kabut merah darah tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuh Tianying setelah teriakan serak itu terdengar. Kabut itu menyelimuti tubuh Tianying. Banyak garis aneh muncul di sepasang cakar putihnya dan kecepatan Tianying langsung melonjak. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terkejut saat merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Tianying. Tubuhnya dengan cepat mundur sementara mulutnya bergumam dengan suara yang dalam. Teknik rahasia ya. Saat ini Tianying mengikutinya dari belakang seperti belatung di tulang. Doki berwarna merah darah menggumpal di ujung jarinya, berubah menjadi banyak duri tajam. Pada saat yang sama ketika tubuh Xiaoyan menarik diri, duri-duri itu mengikutinya dari belakang dan menebas dada Xiaoyan dengan keras. Meskipun kecepatan Xiaoyan cukup cepat, namun teknik rahasia Tianying mengubah pandangan. Xiaoyan tidak dapat menghindar tepat waktu. Oleh karena itu ia hanya bisa menyaksikan cakar tajam Tianying mendarat tanpa ampun di dadanya. Jubah hitam di permukaan tubuh Xiaoyan langsung terkoyak di tengah percikan api yang menyilaukan, memperlihatkan armor kuno naga ponik yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Duri-duri tajam itu dengan keras menyentuh armor kuno naga ponik milik Xiaoyan. Suara berderit pun terdengar. Sisik-sisik naga di depan dada Xiaoyan terkoyak dengan kuat oleh duri-duri tajam itu dan membentuk 5 bekas luka berdarah merah. Darah segar mengalir deras dari luka-luka itu. Wajah Tianying menjadi semakin ganas setelah serangannya berhasil. Dia melambaikan tangan kirinya dan 5 duri tajam lainnya langsung menebas dada Xiaoyan. Duri-duri itu bahkan lebih ganas karena meninggalkan 5 bekas luka yang dalam di dada Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung memucat setelah menerima pukulan berat ini. Ia memuntahkan seteguk besar darah segar. Tubuhnya pun dengan cepat mundur ke belakang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Xionggang yang berada di belakang Xiaoyan juga bereaksi saat melihat ini. Doki berwarna kuning tanah di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Tubuhnya yang besar bergerak saat dia dengan keras menyerang ke arah Xiaoyan yang mundur. Tatapan mata Xiaoyan menjadi dingin saat melihat Tianying dan Xionggang, satu di depan dan satu di belakang. Tubuh Xiaoyan yang mundur tiba-tiba berhenti di udara. Sudut mulutnya yang diwarnai darah terangkat menjadi senyuman. Dia mengangkat kedua tangannya dan banyak segala rumit berubah dengan cepat. Pada saat berikutnya ketika mereka berdua hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Xiaoyan, Xiaoyan berteriak keras dalam hatinya. Tenda 6 jalan, bangkit! Di belakang Xiaoyan saat ini menghalangi hitam pekat yang aneh terbentuk dalam sekejap. Pada saat kedua orang itu menyerbu di depan dan di belakangnya, Xiaoyan bersandar ke belakang dan menghilang ke dalam penghalang di belakangnya. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan muncul di langit yang kosong. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat ke tempat dia berdiri sebelumnya. Pada saat ini Tianying dan Xionggang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Tindakan Xiaoyan telah menyebabkan mereka berdua bentrokan satu sama lain. Seketika tatapan mata mereka yang dipenuhi amarah tertuju pada Xiaoyan. Bocah, berani sekali kau menipu kami. Hati Tianying dipenuhi amarah. Ia melambaikan tangannya dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di sekujur tubuhnya. Duri tajam itu diarahkan ke Xiaoyan. Hahaha, kamulah yang mencari masalah. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Xiaoyan menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya menatap Tianying dan Xionggang sambil tertawa dingin. Bajingan kecil, terima pukulan dari raja ini dulu. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika Xionggang meraung dengan marah. Tubuhnya yang kuat bergerak dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. Pada saat yang sama Tianying juga melambaikan tangannya yang besar. Duri tajam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menumbuhkan mata saat mereka dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Tianying telah menggunakan kesempatan itu untuk melukainya sebelumnya. Namun saat ini jarak antara mereka berdua lebih dari 1000 kaki. Tidak akan semudah itu untuk melukainya sekarang. Xiaoyan mendengus dingin. Kedua tangannya terangkat lagi dan segilnya berubah. Doki di dalam tubuhnya juga mengalir keluar dengan cepat. Pada saat yang sama jarak antara Xiaoyan dan Tianying kurang dari 100 kaki. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya. Di satu sisi, ia dengan cepat membentuk segel rumit di tangannya. Di sisi lain, ia berulang kali menghindari duri-duri tajam itu. Pada saat yang sama, ia juga perlu bersiap menghadapi 2 orang yang akan segera datang. Bajingan kecil, bersiaplah untuk mati.
Teriakan keras seperti guntur tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiaogang yang seperti gunung adalah yang pertama menyerang. Dia sudah tiba di depan Xiaoyan. Ketika tangannya terangkat tinggi, sebuah palu batu besar juga terbentuk di tangannya. Xiaogang mengangkat palu batu besar di tangannya yang lebih dari setengah ukuran tubuh Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia menghantamkannya ke kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, Tianying sudah tiba di belakang Xiaogang. Dibandingkan dengan Xiaogang, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia melihat Xiaoyan. Ada firasat samar di hatinya. Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar ketika palu batu besar di tangan Xiaogang jatuh. Pada saat yang sama, teriakan yang menggetarkan bumi terdengar dari mulut Xiaoyan. Amarah ilahi musim semi kuning. Jiwa dua orang di depan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tubuh mereka juga membeku saat ini. Palu besar yang turun ke kepala Xiaoyan juga berhenti sejenak. Segera setelah itu ketika mereka berdua pulih, roda api yang indah juga terbentuk di tangan Xiaoyan. Reinkarnasi Buddha marah. Suara samar perlahan terdengar. Roda api di tangan Xiaoyan berkedip sedikit. Detik berikutnya pilar cahaya energi hitam pekat melesat keluar dari roda. Dengan satu serangan, Xiaogang dan Tianying yang berada di depan Xiaoyan terpental. Keduanya yang terlempar oleh pilar cahaya energi langsung terkubur jauh di dalam hutan pegunungan di bawah. Seketika langit berguncang dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Xiaoyan menghela nafas panjang setelah mengantar mereka berdua kembali. Menggunakan dao skill yang menghabiskan banyak energi secara berturut-turut masih menjadi beban yang cukup besar bagi Xiaoyan. Jika bukan karena ia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga ponik sejak awal, kemungkinan besar pertempuran ini tidak akan semudah yang terlihat. Tentu saja serangan sebelumnya tidak menyebabkan mereka terluka parah. Meskipun serangan itu tampak berat, kekuatan mereka bertiga masih terlihat jelas. Oleh karena itu Xiaoyan menahan diri dalam setiap serangannya. Dia hanya berharap mereka bisa memahami sedikit maksudnya. Xiaoyan benar-benar tidak mau bermusuhan dengan tiga raja besar pegunungan Silin. Xiaoyan saat ini sudah memiliki cukup banyak musuh. Jika dia memprovokasi binatang ajaib itu juga, itu akan menjadi masalah besar bagi Xiaoyan. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan mereka, Xiaoyan tidak ingin bertindak berlebihan terhadap mereka. Namun semakin pohon itu ingin diam, semakin angin tak berhenti. Saat Xiaoyan menarik kembali reinkarnasi Buddha marah, sesosok manusia tiba-tiba muncul di ruang kosong di samping Xiaoyan. Saat sosok itu berputar, tendangan mengerikan yang dapat membelah gunung menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan sudah merasakannya. Oleh karena itu ketika sosok itu muncul, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi tubuh kaca King Kong. Menghadapi serangan mematikan dari orang itu, Xiaoyan membalikkan tangannya dan meraih kaki orang itu. Dengan lambaian tangannya, dia hendak melempar orang itu dengan kasar. Namun pada saat ini suara teriakan murung kian-kian tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, tunggu! Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.